فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, ar-rabi' yang keempat. Yang keempat ya dari apa ini? Ar-rabi'ah, faedah-faedah. Annahu la yajuzu lil muhrimi al-istiyad. Tidak boleh orang yang ihram itu berburu, menjaring, menjala dan sebagainya, atau apa, menembak atau memanah dan seterusnya. Walal i'anatu alaih, dan tidak boleh membantu perburuan, baik dengan apa, dengan ide, dengan saran, ataupun dengan apa, langkah-langkah, ataupun bahkan dengan isyarat yang menunjukkan dia menginginkan itu. Ataupun kalau isyarat sekitar mengatakan ini gajah dan itu adalah burung, yang itu ini nggak masalah, sekitar apa, menunjuk-nunjuk macam itu. Kembali ke niat. Bidalalatin au isyaratin au munawalati silah, baik dengan penunjukan, yaitu apa, oh itu burulah itu misalkan, atau isyarat yang menunjukkan apa yang diinginkan. Kembali ke niat. Atau apa, menyerahkan senjata. Nah ini lebih jelas lagi, ini nggak boleh. Au ghairi dzalika mimma yu'inu ala qatlihi au saydih, atau cara-cara yang lain yang membantu untuk membunuh binatang buruan tadi, atau membantu untuk apa, menangkapnya, walaupun tidak sampai membunuh misalkan, tapi menangkap. Ini semua tidak boleh. Baik. Yang kelima, jawazul ijtihadi fil masailil ilmiyah. Boleh ijtihad di dalam masalah-masalah ilmiah hatta fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Ini Abu Qatadah dan sebagian sahabat. Yaitu apa? Mereka ijtihad, terutama yang bukan Abu Qatadahnya, tapi apa? Para sahabat yang muhrim itu, mereka makan. Padahal apa? Padahal mereka belum mendapatkan apa itu, perintah khusus atau dalil khusus dari Nabi SAW tentang masalah itu. Tapi mereka ijtihad bahwasanya ini boleh. Kenapa? Toh saya waktu itu tidak menyuruh Abu Qatadah. Cuma mereka ragu, walaupun saya tidak menyuruh, apakah kita memang boleh seperti ini. Tayyib. Ini menunjukkan apa? Ijtihad boleh di zaman sahabat dan dalilnya di zaman Nabi. Dan dalilnya banyak sekali di dalam apa? Sahih Bukhari dan Muslim dan Musnad Imam Ahmad dan lain-lain. Dan ini yang dirajihkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Bolehnya ijtihad sampai bahkan di zaman Nabi. Tetapi apa? Kalau ijtihad itu betul, akan segera apa? Datang pembetulan, yaitu apa? Persetujuan. Kalau ijtihadnya salah, akan segera datang perbaikan, mungkin dari wahyu atau mungkin dari apa? Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Dan ini berbeda dengan pendapat apa? Sebagian usuliyun ketika mereka mendefinisikan ijtihad, yaitu apa? Ijtihad adalah badlul juhdi fi ma'rifati hukmin minal ahkami syar'iyyah al-ka'inah fi al-ka'in ba'da zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ijtihad adalah mencurahkan kesungguhan untuk mengetahui salah satu hukum dari hukum-hukum syariah yang terjadi atau tentang kejadian yang berlaku setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang betul adalah bahkan ijtihad ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabat. Bahkan Nabi sendiri berijtihad. Tayyib. Nah, kalau betul maka Allah persetujui dan Allah beri pahala ijtihad. Kalau keliru Allah memperbaiki. Tayyib. Walakinnan nassa muqaddamun ala ma fuhima bi tariqil ijtihad. Tetapi nas lebih diutamakan. Ya kalau datang nas maka apa? Batul al-qiyas. Lebih diutamakan daripada apa yang dipahami melalui metode ijtihad. Tayyib. Dan ini bantahan kepada apa? Para apa itu istilahnya? Para pengikor madhab yang terlalu fanatik dan taklid. Mengatakan Assalamualaikum. Tayyib, memang dalil Nabi seperti itu, tapi apa? Syekh Fulan lebih tahu lah, Imam Fulan lebih tahu tentang keinginan Nabi. Tayyib, kalau Syekh Fulan atau Imam Fulan lebih tahu, apakah sahabat tidak lebih tahu? Sementara mereka menjadi saksi langsung turunnya wahyu dan sebagainya dan dibimbing oleh Nabi. Tayyib, itu saja apa? Kalau ijtihad mereka bertentangan dengan nas, maka nas harus didahulukan. Idza jaa nahrullah batulah nahru maqil. Kalau sungai Allah datang, maka apa? Batalah sungai Maqil, sungai yang ada di Mekah, ada yang ada di mana itu? Di Irak itu, di Basrah. Yang memang apa? Jasa dari Maqil bin Yasar radhiyallahu an. Ini sekitar istilah tentang masalah apa itu? Sungai Allah.
Tapi intinya adalah apa? Jelas harus lebih diutamakan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, melebihi apa manusia biasa. Walidha fa inna sahabata ba'dama akalu al-himaral wahsyi mujtahidin. Oleh karena itulah maka para sahabat setelah mereka memakan keledai yang liar itu dalam keadaan ijtihad, mujtahidin ini adalah apa hal? Wa hasala lahum syakkun fi jawazi aklihim, dan mereka merasa ragu tentang bolehnya memakan tadi itu. Apa yang dilakukan? Raja'u ila fi tahqiqi dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka merujuk untuk memastikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengatakan, "Oh, saya ulama, oh, saya adalah mujtahid. Saya nggak perlu tanya sama Nabi." Nggak boleh macam itu. Tetap apa? Cari dalil yang sahih tentang masalah ini. Yang keenam, tatminul mustafti bil qauli wal fi'il. Disunnahkan untuk apa? Menenteramkan hati orang yang minta fatwa tadi dengan ucapan dan perbuatan. Tetapi apa? Yang dilakukan Nabi tentunya apa? Kita hati-hati. Jangan-jangan ini khusus untuk Nabi, sementara apa? Kita nggak boleh. Idza amkana dzalik, maka dikatakan apabila memungkinkan itu, tidak bertentangan dengan dalil. Li'annahu ablaghu fi ta'limih, karena ini lebih kuat di dalam pengajaran wa ab'adu asyakka anhu, dan menjauhkan keraguan darinya. Seandainya aba'adu anisyak itu lebih jelas, tapi beliau sudah pakai an setelahnya, meletakkan an setelahnya ya sudah. Berarti aba'ada syakka, menjauhkan keraguan darinya. Maksudnya bagaimana? Ini kembali kepada ucapan Imam Nawawi ketika menjelaskan kenapa Rasul malah minta-minta seperti itu. Jawabannya adalah apa? Ini adalah untuk lebih menenteramkan hati orang tadi. Jangan tergambarkan, oh memang kita dibolehkan tapi Rasul aja nggak mau makan. Oh jangan-jangan ada sesuatunya di balik itu. Cuma Rasul menjaga diri. Tayyib. Tapi apa? Rasul sampai juga ikut makan, menunjukkan apa? Bahwasanya memang betul-betul ini halal, 100% halal. Tayyib. Adapun apa? Alasan yang lain adalah kenapa Rasul boleh gitu sementara kita nggak boleh? Karena Rasul melarang kita minta-minta. Sementara Rasul dapat ada dalil khusus dari Allah Ta'ala. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih harus diutamakan oleh mukminin daripada diri-diri mereka. Dan juga apa? Perjanjian Aqabah, yaitu apa? Betul-betul mereka menolong, membela, melindungi Nabi seperti apa? Melindungi diri sendiri dan anak dan keluarga. Masuk dalam perlindungan adalah apa? Mencukupi nafkah dan seterusnya. Dan nggak boleh Ustadz mengatakan, oh saya sekarang posisinya sebagai Nabi lah. Oh nggak boleh. Kenapa? Dalil khusus banyak sekali dan mutawatir, dilarang meminta-minta. Kecuali darurah itu lain pembahasan darurah. Tapi hukum asal nggak boleh. Yang ketujuh, fihi adabul mufti. Dan di sini ada adab mufti. Wa minhu, di antara adab mufti apa? Annahu yastafsilus sa'il, meminta perincian kepada si penanya an mulabasatil fatwa. Yaitu apa? An mulabasati al fatwa. Wa ma yakhtaliful hukmu li ajlih, yang mana hukum itu berselisih dengan sebab itu. Sebab apa? Tafsil tadi. Yaitu perkara-perkara yang mulabasatil fatwa, yang akan terkait dengan fatwa tadi. Jangan sampai apa? Kita ditanya dengan sesuatu yang global, padahal yang diinginkan si penanya adalah sesuatu yang sangat khusus dan terperinci. Maka apa? Kalau belum jelas, maka apa? Kita minta perincian. Atau kalau tidak mampu kita menanyakan perinciannya, maka apa? Kita yang membuat perincian. Kalau demikian. Kalau begitu, maka hukumnya jadi begini, dan seterusnya. Dan ini dibahas dalam apa? Kitab-kitab usul fikih. Tapi kita baca hadisnya. Al-hadisus saminu wal arba'una ba'dal mi'atain, 248. Anis Sa'ab ibni Jassamah Al-Laisi radhiyallahu anhu annahu ahda ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyah. Bahwasanya dia menghadiahkan daging keledai liar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bil abwa, ketika Nabi sedang di Abwa, au bi Waddan, atau di wilayah Waddan. Faradahu alaih, Rasulullah menolak. Falamma ra'a ma fi wajhihi, manakala Nabi melihat sesuatu di wajah Sa'ab bin Jassamah, ini menunjukkan apa? Bolehnya al-amal bil qara'in. Tahu, membedakan mana wajah kecewa, mana wajah sedih, mana wajah ceria, mana wajah gembira, dan seterusnya. Maka Rasulullah tidak menyanyiakan qarinah tadi, maka beliau melakukan apa? Apa yang sesuai di sini. Inna lam naruddahu alaika illa anna hurum. Sesungguhnya kami tidak menolak darimu perbuatan pemberian tadi kecuali karena kami ini orang-orang yang ihram. Nah, menjelaskan biar dia tidak kecewa. Ada faktor penghalang. Wa fi lafdin li Muslim,
rijlah himar, yaitu apa? Kaki keledai, bagian kakinya. Wa fi lafaz, dalam lafaz yang lain, syaqqi himar, yaitu potongan, enggak masalah. Wa fi lafaz ajuzah himar, yaitu bagian belakangnya. Baik. Nah, ini semuanya boleh digabungkan, bagian belakang dengan apa? Kakinya. Semuanya mungkin. Qala al-musannif wa wajhu hadzal hadis annahu dhanna annahu sidali ajlih. Sisi pendalilannya dari hadis ini, kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, adalah yaitu Rasulullah menyangka bahwasanya keledai ini diburu demi beliau. Karena apa? Beliau tahu para sahabat suka untuk apa? Suka untuk membuat ini dan itu, menghadiahkan untuk Rasul. Tujuannya adalah untuk apa? Memuliakan Rasul. Seperti apa? Wanita yang sengaja apa itu menganyam atau menenun kain sarung untuk beliau, untuk memuliakan beliau. Tahu beliau memerlukan kain sarung. Keadaan beliau nggak seperti kita. Kita dalam almari banyak kain sarung. Nah, Rasul sangat memerlukan, kasihan. Nah, para sahabat banyak beramal untuk apa? Untuk menolong Nabi. Nah, Rasulullah khawatir jangan-jangan kali ini juga seperti itu. Wal muhrimu la ya'kulu masidali ajlih. Sementara orang yang ihram, dia tidak boleh memakan binatang yang memang diburu untuk dia. Tidak seperti kes Abu Qatadah tadi, memburu untuk diri sendiri. Nah, setelah itu terserah. Setelah dimasak atau apa, boleh diberikan kepada siapa yang dikehendaki walaupun dia adalah muhrim. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.